Hello. Halo, saya Nanda Pramasri Sutardi, biasa disapa Nanda. Saya merupakan mahasiswa hukum Universitas Tidar yang baru saja menyelesaikan sidang akhir skripsi. Kalau ditanya dulu kenapa saya pilih jurusan hukum, jawabannya simpel sih. Karena saya pengen ngerti hal-hal dasar yang ada di sekitar lingkungan kita. Contohnya tentang hak, kewajiban, dan juga aturan. Dan ternyata setelah saya pelajari, hukum itu nggak sekaku yang saya kira. Justru, hukum itu fleksibel dan terus berkembang. Apalagi di era digital yang sekarang serba cepat dan juga kompleks. Saat ini, saya baru saja menyelesaikan sidang akhir skripsi. Nah, bisa dibilang lagi masa transisi dari dunia kampus ke dunia kerja. Nah, saya nungguin kelulusan juga, saya aktif ikut kelas online dan juga bootcamp seputar hukum atau topik digital lainnya. Hitung-hitung, nambah skill, dan juga menurut saya, belajar itu nggak berhenti sampai sidang skripsi itu selesai. Nah, kenapa saya tarik banget ikut digital internship? Karena program ini sesuai dengan minat dan fokus studi saya. Waktu ngerjain skripsi, saya jadi ngerti kalau jadi orang hukum di era digital ini nggak cuma modal ngerti pasal-pasal doang, tapi kita juga harus tahu gimana teknologi berkembang, cara platform beroperasi, dan juga pola bisnis digital yang terus berkembang. Menurut saya, digital internship ini adalah tempat belajar yang sangat ideal karena bisa ngasih pengalaman langsung dari industri sekaligus mempertajam kepekaan hukum di era digital. Salah satu proyek yang saya nikmati selama kuliah, ya tentu saja skripsi saya sendiri sih, yang berjudul Perundungan Hukum bagi Afiliator dalam Pemberian Komisi berdasarkan perjanjian dengan marketplace pada program afiliasi Laseda. Topik ini saya pilih karena program afiliasi ini sangat populer, namun perlindungan hukumnya ini masih luput dari perhatian. Padahal banyak banget pelaku usaha kecil yang ikut terlibat. Prosesnya saya mulai dari penyusunan proposal, studi literatur, sampai ke tahap analisis. Saya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan teori perlindungan hukum untuk melihat apakah benar afiliator itu benar-benar dilindungi, dan juga teori tanggung jawab hukum untuk melihat posisi marketplace sebagai penyedia platform. Salah satu tantangan yang cukup bikin mikir itu waktu nentuin posisi hukum afiliator. Karena mereka itu nggak bisa langsung dikategorikan sebagai konsumen, tapi juga bukan mitra korporasi besar. Ditambah lagi masih minim banget pembahasan akademik soal hubungan hukum dengan afiliasi digital. Jadi saya harus gali referensi dari berbagai arah, termasuk praktik dan regulasi yang berlaku. Dari hasil analisis, saya menemukan bahwa afiliator ini mempunyai hak untuk melaporkan sengketanya ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia sesuai dengan perjanjian. Namun, arbitrase ini membutuhkan biaya yang tinggi. Selain itu, kontrak ini bersifat kontrak baku, jadi hanya disusun oleh sepihak atau penyedia platform. Jadi masih banyak hal yang harus dibenahi, termasuk dalam sisi perlindungan. Meskipun sempat mentok banget, tapi saya senang dan juga lega karena akhirnya skripsi ini bisa selesai dengan tepat waktu dalam waktu 5 bulan. Dan dari skripsi ini saya juga belajar pentingnya untuk manajemen waktu, berpikir kritis, dan juga membuat argumen hukum yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Selama proses skripsi dan kegiatan akademik lainnya, saya terbiasa menggunakan beberapa tools digital untuk membantu saya agar lebih efisien dan juga lebih rapi dalam bekerja. Contohnya, saya menggunakan Microsoft Word untuk mengerjakan tugas dan skripsi di 10/10, Google Scholar untuk mencari jurnal di 10/10, Google Docs untuk membantu melakukan pekerjaan tim di 10/10, Google Meet ataupun Zoom untuk kelas online, bimbingan online, dan juga webinar di 10/10. Ada juga ChatGPT untuk membantu menyederhanakan kata-kata di 10/10, Perspeksi AI untuk mencari sumber-sumber di 10/10, ada Mendeley untuk membuat citasi dan juga daftar pustaka di 8/10, dan yang terakhir ada Canva untuk membantu saya mengedit
presentasi ataupun untuk infografis di 10/10. Tools itu membantu saya lebih produktif dan juga lebih efisien dalam melakukan pekerjaan. Jadi, saya terbiasa untuk beradaptasi dengan tools baru, apalagi nanti tools yang berkaitan dengan bekerja di dunia digital, khususnya di Digister nanti. Sekian video perkenalan dari saya. Terima kasih. Bye-bye semuanya.